Kiai Haji Mandur lahir di Parakan, Temanggung, pada 1862 Ayah beliau, Joyo Jendul, merupakan salah seorang pengikut Pangeran Diponegoro. Setelah merasa cukup mencari ilmu, Kiai Haji Mandur muda kembali ke kampung halamannya. Beberapa waktu kemudian, beliau menikah. Setelah berumah tangga, beliau menetap di Dusun Ngebel, Desa Kedungumpul, Kandangan, Temanggung. Beliau wafat pada 4 Rabiul Awal atau bertepatan pada tanggal 18 Februari tahun 1980. Jenazah beliau dimakamkan di Desa Kedungumpul, Kandangan, Temanggung. Sejak kecil, beliau dididik untuk belajar ilmu-ilmu agama. Joyo Jendul ayah beliau menggembleng beliau agar pandai mengaji Al-Quran dan mencintai Islam. Tidak hanya di rumah, masjid menjadi tempatnya menimba ilmu. Khususnya selepas waktu subuh dan maghrib, anak lelaki ini selalu mengaji. Di luar jam-jam belajar, dia juga kerap membantu orang tuanya membuat keranjang, yang kemudian dijual di pasar. Beliau memiliki semangat tinggi dalam mengaji ilmu-ilmu agama. Karena itu, beliau pernah meminta kepada ayahnya untuk didaftarkan pada sebuah pesantren. Lembaga tradisional ini berlokasi cukup jauh dari kediamannya. Joyo Jendul lantas memasukkan anaknya ke pondok pesantren Punduh, Magelang. Usai belajar di sana, Kiai Haji Mandur meneruskan menempa keilmuan beliau ke pondok pesantren yang lebih besar di Jawa Timur. Hingga akhirnya, ia berguru kepada Syekhona Kholil Bangkalan, Madura. Pemuda ini juga sempat berbayat kepada seorang mursyid tarekat Qadiriyah wa Naqsyabandiyah di Magelang, yaitu Kiai Haji Umar. Guru-guru beliau saat menuntut ilmu, di antaranya, 1. Joyo Jendul 2. Syekhona Kholil Bangkalan 3. Kiai Haji Umar. Sekitar tahun 1924, area sekitar Masjid At-Taqwa telah berfungsi sebagaimana lingkungan pesantren. Maka, Kiai Haji Mandur membangun sejumlah bangunan kamar tempat tinggal para santri. Untuk itu, masyarakat setempat bersedia membantu secara gotong royong. Kebersamaan itu pun membuahkan hasil. Dari bulan ke bulan, kawasan tersebut semakin menunjukkan kekhasan pesantren. Akhirnya, berdirilah lembaga yang bernama Pondok Pesantren Al-Falah di sana. Keberadaan institusi itu tidak hanya membawa berkah bagi penduduk Dusun Ngebel, tetapi juga masyarakat Temanggung pada umumnya. Santri-santri yang belajar di pondok tersebut berasal dari berbagai daerah. Selama beberapa lama, Kiai Mandur menjadi pengasuh pesantren itu. Kesehariannya dijalani dengan mengajarkan ilmu-ilmu agama Islam kepada para santri dan penduduk Muslim setempat. Pada 1950, Kiai Haji Mandur hendak kembali memulihkan pondok pesantren Al-Falah yang dibangunnya dahulu. Akan tetapi, niat Kiai Mandur belum terlaksana. Sebab, dia terlebih dahulu mendapatkan surat perintah dari Menteri Agama RI saat itu, Kiai Haji Abdul Wahid Hashim. Dari Jakarta, surat itu berisi ajakan agar sang Kiai bersedia menerima amanah sebagai Imam Masjid Agung Darussalam Temanggung. Dengan berat hati, dia pun menyanggupi permintaan itu. Sejak itu, Kiai Haji Mandur pindah dari tempat tinggalnya semula ke pusat Kabupaten Temanggung. Hal itu lantaran dia lebih mudah dalam menjalankan pelbagai tugas selaku imam besar. Di sana, mubalik kelahiran tahun 1862 ini menetap di rumah bekas orang Prancis. Letaknya persis di seberang Masjid Agung Darussalam. Sebagai imam besar, ia kemudian menghidupkan kembali kegiatan pengajian jamaah tarekatnya. Biasanya, pengajian atau majelis zikir digelar di serambi masjid tersebut. Waktu pengajian digelar setiap malam Jumat. Adapun pengajian umum diadakan setiap hari Rabu. Bersama jamaah tarekatnya, Kiai Haji Mandur dapat mendirikan pondok pesantren sendiri. Lokasinya terletak tidak jauh dari tempat tinggalnya di pusat Temanggung. Lembaga ini kemudian dikenal sebagai Pondok Pesantren Mujahidin. Anak-anak beliau yang menjadi penerus perjuangan keulamaan diantaranya Kiai Haji Ahmad Bandanuji. Murid-murid beliau adalah para santri di pesantren Al-Falah dan pesantren Mujahidin Temanggung. Kiai Haji Mandur merupakan salah satu ulama yang hadir dalam musyawarah pembentukan Barisan Muslimin Temanggung atau Barisan Bambu Runcing. Rapat ini dihadiri para kiai sedaerah Temanggung pada tanggal 30 Oktober tahun 1945. Dalam perkumpulan musyawarah tersebut, para alim ulama yang dituakan diminta untuk melakukan penyepuhan senjata para laskar. Harapannya, itu akan berdampak positif bagi perjuangan mereka dalam melawan penjajah NICA. Dengan adanya perkumpulan kiai tersebut, terbentuklah Barisan Bambu Runcing di Parakan. Dalam musyawarah ini, Kiai Haji Mandur ditunjuk sebagai pemimpin.
Namun, ia menyadari bahwa di dalam forum tersebut ada yang lebih sepuh darinya. Ia pun sempat merasa kurang berhak atas kepemimpinan tersebut. Karena itu, kepemimpinan atas barisan bambu runcing disarankannya untuk Kiai Haji Subhi. Pada waktu itu, umur dai kelahiran Parakan Kauman itu memang paling sepuh. Akhirnya disepakati, Kiai Haji Subhi lah yang memimpin barisan muslimin Temanggung. Walaupun secara tertulis tidak mendapatkan tugas dalam penyepuhan bambu runcing, Kiai Haji Mandur tetap berperan dalam menyumbangkan doa-doa kepada para laskar. Bacaan munajat itu digunakan untuk menyepuh senjata bambu runcing. Sang Kiai bahkan termasuk yang paling banyak dalam memberikan doa-doa untuk keperluan itu. Pengaruh doa dari para Kiai bambu runcing menjadi daya tarik tersendiri bagi para pemuda untuk datang ke Parakan. Kereta api luar biasa, KLB, jurusan Parakan, bahkan penuh sesak oleh para laskar. Mereka ingin meminta doa dan wejangan dari para kiai setempat. Dengan begitu, Kiai Haji Mandur bersama para kiai lainnya menjadi sibuk. Pada saat itu, pemberian doa dan wejangan dibagi beberapa tempat yang mana masing-masing dipimpin oleh Kiai Haji Mandur, Kiai Haji Ali, Kiai Haji Nawawi dan pemimpin barisan bambu runcing yaitu Kiai Haji Subhi. Salah seorang peserta yang datang ke Parakan ialah Sudirman. Pria ini di kemudian hari menjadi Jenderal Besar TNI. Kemudian Kiai Haji Mandur yang melihat hal itu menyuruh Kiai Haji Saifuddin Zuhri untuk melihat dari dekat kegiatan gemblengan yang dilakukan barisan bambu runcing. Karena Kiai Haji Mandur merasa khawatir akan adanya fitnah oleh orang-orang yang tidak menyukai dan tidak mendukungnya. Di waktu lain, Kota Parakan juga pernah kedatangan 3 tokoh yang sangat berpengaruh terhadap kemerdekaan Indonesia yaitu Kiai Haji Awahid Hashim, Kiai Haji Masikur, dan Kiai Haji Zainul Arifin. Para tokoh tersebut didampingi oleh Kiai Haji Saifuddin Zuhri untuk bertemu dengan Kiai Haji Subhi. Pengaruh doa dari para kiai bambu runcing menjadi daya tarik tersendiri bagi para pemuda untuk datang ke Parakan. Kereta api luar biasa, KLB, jurusan Parakan, bahkan penuh sesak oleh para laskar. Mereka ingin meminta doa dan wejangan dari para kiai setempat. Dengan begitu, Kiai Haji Mandur bersama para kiai lainnya menjadi sibuk. Pada saat itu, pemberian doa dan wejangan dibagi beberapa tempat yang mana masing-masing dipimpin oleh Kiai Haji Mandur, Kiai Haji Ali, Kiai Haji Nawawi dan pemimpin barisan bambu runcing yaitu Kiai Haji Subhi. Salah seorang peserta yang datang ke Parakan ialah Sudirman. Pria ini di kemudian hari menjadi Jenderal Besar TNI. Kemudian Kiai Haji Mandur yang melihat hal itu menyuruh ke Saifuddin Zuhri untuk melihat dari dekat kegiatan gemblengan yang dilakukan barisan bambu runcing. Karena Kiai Haji Mandur merasa khawatir akan adanya fitnah oleh orang-orang yang tidak menyukai dan tidak mendukungnya. Di waktu lain, Kota Parakan juga pernah kedatangan 3 tokoh yang sangat berpengaruh terhadap kemerdekaan Indonesia yaitu Kiai Haji Awahid Hashim, Kiai Haji Masikur, dan Kiai Haji Zainul Arifin. Para tokoh tersebut didampingi oleh Kiai Haji Saifuddin Zuhri untuk bertemu dengan Kiai Haji Subhi. Salah seorang peserta yang datang ke Parakan ialah Sudirman. Pria ini di kemudian hari menjadi Jenderal Besar TNI. Setelah Kiai Haji Wahid Hashim meninggalkan Kota Parakan, Kiai Haji Mandur yang waktu itu menjadi pemimpin Sabilillah tetap berada di Parakan untuk memusyawarahkan tentang hari-hari mendatang bagi Parakan. Kiai Haji Saifuddin Zuhri kemudian mengusulkan bahwa penyepuhan tidak harus dilakukan oleh Kiai Haji Subhi dikarenakan umurnya yang sudah 90 tahun lebih. Hal itu juga dapat mengganggu kesehatan Kiai Haji Subhi kalau setiap hari harus menemui ribuan tamu yang datang. Dengan begitu diusulkan agar Kiai Haji Mandur dan Kiai Haji Nawawi yang melakukan penyepuhan. Menurut buku yang ditulis oleh Kiai Haji Istakhori Syamani, Kiai Haji Mandur dulu menjabat sebagai pemimpin BMT daerah Temanggung, yang mana pada waktu itu dibentuk perwakilan-perwakilan BMT di setiap daerah untuk memudahkan para pejuang. Walaupun sudah ada perwakilan di setiap daerah seperti Jawa Timur, Pati, Krapyak, dan Cepiring, tapi para pejuang tetap datang ke Parakan Kabupaten Temanggung yang dipimpin oleh Kiai Haji Mandur. Kiai Haji Mandur turut menggembleng para pejuang di Parakan dengan mengambil hikmah dari Al-Quran, yaitu Surah Al-A'raf ayat 171. Artinya, peganglah dengan teguh apa yang telah kami berikan kepadamu, serta ingatlah selalu amalkanlah apa yang tersebut di dalamnya agar kamu menjadi orang-orang bertakwa.
Rais Suryah Nu cabang Temanggung. Karir sesuai dengan keilmuan beliau, posisi karir yang diduduki di antaranya, 1. Pengasuh Pesantren Al-Falah dan Pesantren Mujahidin 2. Imam Masjid Agung Darussalam Temanggung. Mursid Tarekat Qadiriyah wa Naqsyabandiyah di Magelang, dari Guru Kiai Haji Umar. Sebagai imam besar, beliau kemudian menghidupkan kembali kegiatan pengajian jamaah tarekatnya. Biasanya beliau dalam pengajian atau majelis zikir digelar di serambi masjid tersebut. Waktu pengajian digelar setiap malam Jumat. Adapun pengajian umum diadakan setiap hari Rabu.